Shalom Mama dan saudara-saudara semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan bercerita tentang 3 filsuf. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Bulan Misa akan bercerita tentang filsuf Sokrates. Saya Jelim Giawan akan bercerita tentang filsuf Plato. Dan saya Bertonides akan bercerita tentang Heraklitus. Oke, jadi selama ini apa yang Kak Bulan ketahui tentang sosok seorang Sokrates? Oke, baik. Pertama-tama itu Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Ajaran filosofisnya tidak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan praktik dalam kehidupan. Kebiasaan sehari-harinya berjalan keliling kota untuk mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi hidupnya. Ia berbicara dengan semua orang dan menanyakan apa yang diperbuatnya. Pertanyaan itu pada mulanya mudah dan sederhana, setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Tujuan Sokrates melalui mengajar orang mencari kebenaran. Cara yang dilakukan Sokrates adalah untuk membantah ajaran kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, tiap-tiap pendirian dapat dibenarkan dengan jalan retorika. Apabila orang banyak sudah setuju, maka dianggap sudah benar. Dengan cara begitu, pengetahuan menjadi dangkal. Cara inilah yang ditentang Sokrates. Tanya jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan. Itulah permulaan dialektik. Dialektik asal katanya dialog, artinya bersoal jawab antara dua orang. Ia selalu berkata yang ia ketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tidak tahu. Sokrates diajukan ke pengadilan dengan 2 tuduhan. Yang pertama, dia dianggap telah menolak dewa-dewa yang diakui negara dan telah memunculkan dewa-dewa baru. Dan yang kedua, ia telah menyesatkan dan merusak pikiran kaum muda. Ia pun meninggal di penjara sebagai tahanan. Dalam mencari kebenaran selalu dilakukan dengan berdialog, dengan cara tanya jawab. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Ia tidak mengajarkan melainkan menolong seseorang mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya. Sebab itu metodenya disebut maieutik, menguraikan. Karena Sokrates mencari kebenaran dengan cara tanya jawab yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya adalah metode induktif dan definisi. Induksi yang dimaksudkan Sokrates adalah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai yang umumnya dari jumlah satu-satunya. Ia mencari persamaan dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi. Begitulah Sokrates mencapai pengertian dengan melalui induksi sampai pada definisi. Definisi yaitu pembentukan pengertian yang bersifat dan berlaku umum. Induksi dan definisi menuju pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Model mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab tersebut tercapai pula tujuan yang lain, yaitu membentuk karakter. Oleh karena itu Sokrates mengatakan bahwa budi adalah tahu. Maksudnya budi baik timbul dengan pengetahuan. Budi ialah tahu adalah intisari dari ajaran etika Sokrates. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik, paham etikanya ini merupakan kelanjutan dari metodenya. Induksi dan definisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Dari mengetahui beserta keinsafan moral tidak mesti timbul budi. Siapa yang mengetahui hukum mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena budi dasar atas pengetahuan, maka budi dapat dipelajari. Karena itu ajaran etika Sokrates bersifat intelektual dan rasional. Oleh karena budi adalah tahu, maka
Maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya mesti dan harus berbuat yang baik. Apa yang pada hakikatnya baik adalah juga baik untuk siapapun. Oleh karena itu, menuju kebaikan adalah yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya baik. Seperti dengan segala benda yang ada itu ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup manusia. Keadaan dan tujuan manusia adalah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya. Sokrates percaya akan adanya Tuhan. Oh, jadi dari Kabulan pun penjelasan tuh, ini Sokrates itu dia orangnya bijak dan cerdas. Hanya dia tidak mau menggunakan dia pun kebijakan dan kepintarannya itu untuk menggurui orang lain begitu. Mau nanya apa nih? Terus ternyata yang tadi cerita itu berarti kau jadi seorang filsuf itu tidak harus menulis apa yang kita berikan, maksudnya yang menjadi pokok pikiran kita, tetapi dengan diakui saja kita sudah jadi filsuf. Betul. Bisa jadi. Jadi begitulah cerita sosok seorang Sokrates. Lalu bagaimana dengan Plato? Jadi Plato itu lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang secara turun-temurun memegang peranan penting dalam politik di Athena. Plato termasuk dalam filsuf Yunani sejak usianya yang ke-20 tahun. Plato menjadi murid dari Sokrates dan pengaruhnya demikian kuat sehingga menjadi murid yang setia sampai akhir hidupnya. Sokrates tetap menjadi pujaannya. Tidak lama setelah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filsafatnya, dan dari Megara ia pergi ke Kyrene. Di sana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika kepada Theodoros. Kemudian ia pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa. Karena tuduhan bahwa Plato berbahaya bagi kerajaan, Plato akhirnya ditangkap dan dijual sebagai budak. Tetapi kemudian Plato diselamatkan oleh muridnya yang bernama Anikeres dengan cara dibelinya. Murid-murid Plato yang ada di Athena mengumpulkan uang untuk menggantinya, tetapi Anikeres tidak mau menerimanya. Akhirnya uang itu dibelikan sebidang tanah yang selanjutnya diserahkan kepada Plato. Di tanah itulah dibangun rumah dan pondok-pondok. Tempat itu kemudian diberi nama Akademia, yang di bawahnya tertulis orang yang tidak tahu matematika jangan masuk ke sini. Di tempat itulah sejak usia 40 tahun pada tahun 387 sebelum Masehi sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, ia mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan yang terkenal sampai sekarang. Intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang idea. Konsep pengertian yang dikemukakan Sokrates diperdalam oleh Plato menjadi ide. Ide itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Ide timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah ide. Ide pada hakikatnya sudah ada apabila seseorang melihat seekor kuda yang gagah atau perempuan yang cantik. Penglihatan itu sekedar mengingatkan tentang pengertian gagah dan cantik yang ada dalam dunia ide, yang tidak seluruhnya tergambar dalam gambaran kuda yang gagah dan perempuan yang cantik. Pengertian gagah yang sebenarnya
bukanlah pula kumpulan segala yang gagah yang kelihatan pada binatang. Kuda yang tampak gagah dan perempuan yang tampak cantik tidak lain daripada tiruan akan gambaran yang tidak sempurna, daripada gambaran yang ada dalam pengertian. Daripada tiruan akan gambaran yang tidak sempurna, daripada gambaran yang ada dalam pengertian, berpikir dan mengalami menurut Plato adalah dua macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang dicapai dengan berpikir lebih tinggi nilainya daripada pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman. Untuk menggambarkan hubungan antara pikiran dan pengalaman, Plato menjelaskan dengan menyatakan adanya dua macam dunia, yaitu dunia yang kelihatan dan bertumbuh dan dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertumbuh. Dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertumbuh adalah dunia ide, dan dunia imaterial tetap dan tidak berubah. Ide dalam paham Plato tidak saja pengertian jenis, tetapi juga bentuk dari keadaan yang sebenarnya. Ide bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Hubungan antara dunia yang nyata dan dunia yang tidak bertubuh, menurut Plato, serupa dengan hubungan konsep menjadi dalam pemikiran Herakleitos dengan konsep ada dalam pemikiran Parmenides. Ide menjadi dasar bagi yang ada, dunia atas ide menguasai kenyataan-kenyataan dalam dunia yang lahir, yang timbul, dan yang lenyap. Semua pengetahuan adalah tiruan dari yang sebenarnya, yang timbul dalam jiwa sebagai ingatan kepada dunia yang asal. Di sini, jiwa sebagai penghubung antara dunia ide dan dunia yang bertubuh. Segala pengetahuan adalah bentuk daripada ingatan, demikian kata Plato. Dalam pekerjaan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian, jiwa bergerak selangkah demi selangkah ke atas, ke dunia ide, dunia asalnya. Kerinduan jiwa untuk naik ke atas, ke tempat asalnya, adalah suatu gerak filosofis, gerak eros, gerak cinta. Cinta pada pengetahuan filosofia menimbulkan tujuan untuk mengetahui. Tujuan untuk mengetahui merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat peringkatan derajat. Ide yang tertinggi adalah ide kebaikan, disusul kemudian dengan ide kerendahan. Pemikiran etika Plato sama dengan Sokrates, juga bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Budi adalah tahu, oleh karena itu orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebab itu sempurnakanlah pengetahuan dan pengertian. Tujuan hidup adalah untuk mencapai kesenangan, tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide, kebaikan dan keindahan, orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Antara kepentingan orang-orang dan kepentingan masyarakat tidak boleh ada pertentangan. Manusia yang disinari oleh ide kebaikan tidak akan mencintai kebaikan. Keinginannya tidak lain kecuali naik ke atas. Syarat untuk itu adalah dengan mengasah budi. Budi adalah tahu. Siapa yang tahu akan yang baik tidak akan dan tidak dapat menyimpang dari itu. Siapa yang cinta akan ide pasti menuju kepada yang baik. Siapa yang hidup dalam dunia ide tidak dapat berbuat jahat. Maka untuk mencapai budi baik
berarti menanam keinsafan untuk memiliki ide dengan pikiran. Negara ideal, peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, menurut Plato, tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat orang seorang atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dengan pengertian pemerintahan harus dipimpin oleh ide yang tertinggi, yaitu ide kebaikan. Tujuan pemerintahan yang benar adalah mendidik warga negara mempunyai budi. Manusia memperoleh budi yang benar hanya dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus berkuasa di dalam negara. Plato mengatakan bahwa kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja yang filsuf. Negara yang ideal harus berdasar pada keadilan. Keadilan adalah hubungan antara orang-orang yang bergantung pada suatu organisasi sosial, sebab itu masalah keadilan dapat dipelajari dari struktur masyarakat. Oleh karena struktur masyarakat bergantung kepada kelakuan manusia, maka melalui pendidikan, negara menurut Plato adalah manusia dengan ukuran besar. Kita tidak dapat mengharapkan negara menjadi baik apabila kelakuan warga negara tidak bertambah baik. Pembagian pekerjaan merupakan dasar untuk mencapai perbaikan hidup dan jalan bagi tercapainya keadilan. Plato membagi warga negara ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama rakyat jelata, yang meliputi petani, pekerja, tukang, dan saudagar. Mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat yang memiliki hak, milik, dan rumah tangga. Golongan kedua, penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Golongan ini bertugas untuk mempertahankan negara dari serangan musuh yang menjamin peraturan dapat berlaku dalam kehidupan. Golongan ketiga adalah golongan pemerintah atau filosof. Mereka terpilih dari yang paling cakap dan terbaik dari kelas penjaga setelah menempuh pendidikan dan latihan spesial untuk tugas tertentu. Tugas mereka adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Mereka harus menyempurnakan budi yang tepat sesuai dengan golongan, yaitu budi kebijaksanaan. Bagi Plato, manusia adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam sebuah tubuh dan berkelana untuk kembali ke dunia ide. Jiwa manusia juga selalu berhubung dengan dunia ide, sehingga jiwa manusia tidak pernah berhenti mencari sang ide, karena memang itulah tempat asal mereka. Kekuatan yang menjadi bahan utama dalam menggerakkan jiwa-jiwa manusia tersebut adalah cinta. Ia membagi cinta menjadi 3 jenis. Pertama, ada cinta eros yang bermakna cinta yang paling mendasar, berkaitan dengan fisik, keinginan untuk memiliki, serta kepuasan di dalamnya yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Tujuan tertinggi dari cinta ini adalah seks. Kedua adalah cinta filia atau cinta persahabatan. Cinta ini lebih memandang seseorang sebagai suatu pribadi yang memiliki sifat atau keunikan, bukan tertarik dari kondisi fisiknya saja, melainkan juga sesuatu yang tidak terlihat, seperti sifat dan wataknya. Cinta ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin, oleh karena itu semua orang bisa merasakannya. Pembagian cinta yang terakhir dan sekaligus tertinggi adalah cinta agape. Cinta macam ini sudah tidak memperhatikan jasmani atau fisik dan juga tidak bergantung pada bakat atau keunikan suatu orang, tetapi sudah mencintai keseluruhan orang tersebut. Cinta agape adalah cinta yang mampu menderita dan berkorban
karena seseorang sudah tidak akan membayangkan dirinya sebagai individu, melainkan akan melibatkan pasangannya. Plato juga menuliskan, cinta bisa membuat seseorang menjadi lebih baik dalam hidupnya, tetapi juga bisa membuat orang menjadi lebih buruk dan mempunyai dampak negatif bagi orang lain. Oke, baik. Berarti inti dari pemikiran Plato itu harus ada ide dulu, baru orang bisa mengimajinasikan sesuatu begitu. Iya, begitu sih. Oh, terus terdapat ini berapa? 3 cinta. Tadi Iya, cinta. ada 3 cinta. Jadi yang pertama itu cinta eros, yang kedua itu cinta filia, dan yang Agape. ketiga itu Agape. adalah cinta agape. Oke, baik. Jadi kita telah mendengarkan cerita dari 2 orang filsuf dan bagaimana dengan filsuf yang terakhir, filsuf Heraklitus. Heraklitus. Oke, baik. Saudara-saudara semua, Heraklitus itu adalah seorang filsuf berkebangsaan Yunani kuno yang lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Nah, inti dari pemikiran Heraklitus ada 3. Yang pertama yaitu segala sesuatu mengalir. Nah, ia menyatakan bahwa seorang tidak bisa 2 kali masuk ke sungai yang sama. Dalam artian bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan sudah terlewatkan, kita tidak mungkin kembali ke peristiwa itu dan segala sesuatu yang terjadi sama dengan semula. Dan semua itu tidak ada yang permanen. Yang ada di bumi ini, dia terus berubah dan berjalan terus sesuai dengan waktu. Ya, dan perubahan itu tidak ada henti-hentinya dibayangkan oleh Heraklitus dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Maksud di sini air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang pun turun di air sungai yang sama dengan sebelumnya. Dan yang kedua itu ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Bagi Heraklitus, api bukan zat yang menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap. Tetapi api tidak dapat dirubah, tetapi dia akan tetap api. Karena itu api cocok digunakan untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Dan pemikiran yang kedua mengenai pemikiran Heraklitus, yang kedua itu adalah logos. Segala sesuatu yang terus berubah dalam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Nah, logos sendiri itu adalah rasio yang menjadi hukum, yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Pemikiran Heraklitus yang ketiga, ia menyatakan bahwa segala sesuatu berlawanan. Nah, menurut Heraklitus, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Nah, meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap ada kesatuan. Singkatnya bahwa satu adalah banyak dan banyak adalah satu. Nah, ada seorang filsuf yaitu Anaximenes juga memiliki pandangan seperti ini. Tetapi perbedaannya dengan Heraklitus adalah Anaximenes menyatakan bahwa pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan. Sedangkan Heraklitus menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Nah,
dari pemikiran tersebut, Herakleitos juga menyatakan bahwa kita tidak bisa mengenal adanya siang tanpa kita ketahui apa itu malam. Dan kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realita tentang kematian. Oh begitu. Jadi ini inti dari pemikiran Herakleitos menurut Kanides pun penjelasan itu karena Ya, jadi dari ketiga inti tersebut, tapi ada satu yang lebih menonjol, yaitu yang pertama, segala sesuatu mengalir. Nah, itu inti. Intinya yaitu segala sesuatu yang ada di bumi, dia terus berputar. Sekalipun keadaan tersebut kita ulang di masa sekarang, tapi tidak mungkin sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Itu inti. Oke baik, demikian hasil cerita kami. Terima kasih buat Mama dan saudara-saudara semua yang telah menyimak atau menonton cerita kami mengenai 3 filsuf tersebut. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri video kami minta dengan hormat kepada saudara-saudara semua untuk memberikan pendapat mengenai kesimpulan umum dari ketiga filsuf tersebut. Kami tunggu jawaban dari masing-masing kelompok. Shalom dan terima kasih.